Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat semua. Pada video ini saya akan bacakan buku yang berjudul Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang oleh Fumio Sasaki, bagian ketiga part 1. Selamat mendengarkan. Bagian 3. 55 kiat berpisah dari barang. 1. Buang jauh-jauh pikiran bahwa kita tidak mampu membuang barang. Ketidakmampuan membuang sesuatu bukan bawaan lahir. Rasa tak mampu itu ada di pikiran kita belaka. Di bidang psikologi, ada istilah ketidakberdayaan yang dipelajari. Kita sebetulnya bisa menyingkirkan berbagai benda, tapi kita terlanjur menyerah karena sudah gagal berulang kali. Nyatanya, kita semua sebenarnya mampu berpisah dengan harta benda kita. Sekarang kita harus tahu alasan mengapa sejauh ini kemampuan itu belum terwujud. Dan penyebabnya bukanlah sifat. Tidak ada yang salah dalam diri kita. Yang benar, kita belum punya pengalaman membuang. Kita tidak terbiasa membuang barang. Malah sebaliknya, kita terbiasa menyimpan barang. Dulu, saya tinggal di apartemen yang jorok. Tapi sekarang menempati hunian yang minimalis. Kepribadian saya tidak berubah. Saya sekedar belajar teknik dan menumbuhkan kebiasaan mengurangi segala hal yang berlebihan. 2. Membuang barang membutuhkan keterampilan. Bayangkanlah kemampuan berbahasa. Jika tidak pernah belajar bahasa Prancis misalnya, tidak mungkin kita menguasai bahasa itu secara tiba-tiba. Hidup minimalis pun begitu. Kita tidak akan biasa menguasai dan sari, membereskan atau menyingkirkan barang dalam semalam. Sudah banyak barang yang saya buang, tapi saya butuh lebih dari 5 tahun untuk melakukannya loh. Lebih cepat pun bisa saja. Tindakan membuang barang itu sendiri sama sekali tidak memakan banyak waktu. Hari pertama kita membuang sampah. Hari kedua, kita menjual koleksi buku dan CD musik. Hari ketiga, kita menjual perangkat rumah tangga elektronik. Hari keempat, menjual atau menyumbang perabot besar. Butuh hanya sekitar 1 pekan untuk mengurangi jumlah kepemilikan kita, tak peduli sebanyak apa barang yang kita miliki. Jadi, kendalanya tidak terletak pada membuang, melainkan saat mengambil keputusan. Namun, sama dengan keterampilan berbahasa yang akan meningkat jika diasah, proses membuang barang pun akan lebih lancar jika sering dilakukan. Semakin sering dilakukan, semakin singkat pula waktu yang kita butuhkan untuk mengambil keputusan dan semakin mudah bagi kita untuk berpisah dari barang. Jadi, membuang barang adalah tentang keterampilan. 3. Dengan membuang sebetulnya ada yang bertambah. Sepintas, membuang barang memang mengesankan kondisi kehilangan. Nah, menurut saya, inilah saat yang pas untuk mengubah cara pandang kita. Mungkin tak terpikir sebelumnya, tapi menyingkirkan barang-barang berlebih sebetulnya memberi kita banyak hal. Contohnya saja, waktu, ruang, kebebasan, dan energi. Saya akan membahas hal ini secara lebih mendalam di bab 4. Tapi bisa saya katakan sekarang bahwa manfaat yang kita dapatkan bisa dibilang tak ada habisnya. Saat hendak membuang sesuatu, wajar saja jika perhatian kita menjadi terpaku padanya karena benda itu ada di depan mata. Apalagi, manfaat yang akan kita dapatkan memang tak kasat mata sehingga sulit terlihat. Tapi percayalah, kita akan mendapatkan lebih banyak dibandingkan barang yang kita singkirkan. Alih-alih membayangkan kehilangan, mari ubah perhatian kita pada hal-hal yang akan kita dapatkan. 4. Tanyakan pada diri sendiri mengapa sulit berpisah dari barang. Mungkin tidak banyak orang yang tiba-tiba dalam semalam memutuskan untuk mengurangi jumlah barangnya dan menjadi seorang minimalis. Seperti saya katakan sebelumnya, membuang barang adalah suatu bentuk keterampilan. Saat dilakukan pertama kali, menaruh barang ke kantong sampah atau menjualnya memang tidak mudah. Saya sendiri masih memiliki banyak benda yang belum juga saya singkirkan. Tapi kita tidak perlu malu karenanya. Dan tidak perlu memaksakan diri menyingkirkan semuanya sekaligus dalam satu waktu. Menurut saya, kita justru perlu memikirkan alasan mengapa ada barang yang sulit sekali kita buang.
Coba ambil waktu sejenak dan berkonsentrasi pada tiap barang yang hendak disingkirkan. Tanyakan pada diri sendiri, di mana letak kesulitannya? Harganya yang mahal? Rasa bersalah? Malu karena kita sebetulnya tidak pernah bisa memanfaatkan barang itu? Tidak enak pada pemberi barang? Merasa sedang menyingkirkan kenangan manis? Harga diri? Atau jangan-jangan karena memang lebih mudah membiarkan barang itu tetap di tempatnya? Tidak apa-apa jika kita tidak bisa membuang banyak benda sekaligus. Yang penting, renungkanlah alasannya. Kenapa kita enggan? Jawabannya bisa jadi jauh dari dugaan kita. 5. Minimalisasi memang tidak mudah, tetapi tidak mustahil. Menurut pengamatan filsuf Belanda, Baruch de Spinoza, saat seseorang mengucapkan kata mustahil, artinya orang itu sudah memutuskan bahwa ia tidak mau melakukan sesuatu. Sama halnya dengan membuang barang, meski kita sungguh-sungguh ingin berpisah dari benda-benda yang jumlahnya berlebih, rasa nyaman sebagai pemilik benda bisa saja lebih kuat. Jika ini yang terjadi, jangan memaklumi perasaan itu hanya karena misalnya ada barang yang penuh kenangan atau diberikan oleh sahabat baik sehingga tak mungkin dibuang. Tak bisa dimungkiri, alasan-alasan indah ini pasti ada. Namun biasanya alasan utama kita enggan membuang barang adalah karena membuang itu merepotkan. Manusia cenderung memilih jalan yang termudah. Tak jarang, membuang barang membutuhkan upaya sehingga tentu lebih mudah bila sesuatu benda tidak perlu diapa-apakan. Tapi, kalau kita terus menunda-nunda, pada akhirnya kita akan dikelilingi terlalu banyak barang. Jika kita betul-betul ingin hidup minimalis, jadikanlah keinginan itu sebagai prioritas paling utama. 6. Kapasitas benak, energi, dan waktu kita terbatas. Dulu saya punya rekening di beberapa bank. Dompet saya gendut akibat banyaknya kartu ATM dan kredit. Secara fisik, kartu-kartu ini tidak terlalu menghabiskan tempat karena ukurannya yang tipis, tapi jelas menghabiskan kapasitas ingatan. Berapa ya saldo di tiap rekening? Dan kapan sebaiknya saya menarik uang? Bagaimana kalau kartu saya hilang, lalu ada yang mengambil dan menggunakannya? Lapor polisi saja sudah memakan banyak waktu. Dengan otak berusia 50.000 tahun, kita sebetulnya tidak bisa menghambur-hamburkan energi untuk kartu-kartu kecil itu ataupun benda-benda tambahan. Akan lebih bijaksana bila kita membersihkan sistem dan menghapus data yang tidak perlu agar kita bisa berfungsi secara lebih efisien dan bahagia. 7. Buang satu barang sekarang juga. Mungkin kita berpikir akan mulai membereskan barang segera setelah menyelesaikan suatu pekerjaan yang sedang ditangani. Atau kita berjanji pada diri sendiri akan melakukannya nanti setelah lebih tenang. Tapi kita semua tahu bahwa sepanjang kita masih diatur oleh benda-benda itu, hari yang kita bayangkan itu tak akan pernah terjadi. Kita mengira tidak bisa menjadi minimalis sampai hidup kita sudah lebih tenang. Tapi sebetulnya kebalikannya lah yang benar. Kita tidak akan tenang sampai kita menjalani hidup minimalis. Waktu yang selalu kita idam-idamkan sesungguhnya ada dalam genggaman. Tapi harus kita ciptakan sendiri dengan cara berpisah dengan barang-barang berlebih. Oleh karena itu, sekarang adalah waktu yang tepat. Jadikan ini prioritas utama. Membuang barang barangkali butuh keterampilan, tapi kita bisa bertindak tanpa mengganggu keterampilan itu menjadi sempurna. Bahkan, jangan tunggu hingga selesai membaca buku ini. Cara terbaik untuk mengasah keterampilan adalah dengan mempraktikannya, berpisah dengan barang. Mengapa tidak menutup buku ini sekarang dan mulai membuang sesuatu? Jika menunggu hingga ada waktu, waktu tidak akan pernah ada. Inilah langkah pertama saat ini juga menuju hidup minimalis. 8. Tidak ada satu barang pun yang akan membuat kita menyesal setelah kita membuangnya. Jika dihitung sejak saya di apartemen berantakan dulu, rasanya saya sudah mengurangi barang saya hingga tersisa hanya 5% dibandingkan dengan jumlah yang dulu saya miliki. Itu berarti saya sudah menyingkirkan 950 dari 1000 barang. Dan tahukah Anda, tak ada satu barang pun yang saya rindukan. Kalaupun pernah merasa seperti itu, sekarang saya sudah tidak ingat barang mana yang saya sesali. Artinya, begitu tidak pentingnya semua barang itu bagi saya, sehingga tak ada satupun yang masih menyita pikiran. Jika saya perhatikan, sepertinya rasa takut menyesal ini juga
yang mencegah kita membuang sesuatu. Perasaan ini bisa dimengerti. Kita semua mengalaminya. Nah, jika kita sedang bimbang apakah masih memerlukan jaket berusia 10 tahun yang selama ini berdiam di bagian belakang lemari, atau cangkang kerang yang kita kumpulkan di pantai saat kecil dulu, silakan ingatkan diri sendiri bahwa Anda tidak akan menyesali barang yang dibuang. Tak satu pun. 9. Mulailah dengan membuang barang yang jelas-jelas merupakan sampah. Cara terbaik membuang barang adalah dengan membiasakan diri melakukannya. Katakanlah kita ingin membangun kebiasaan lari pagi. Untuk itu, cara yang paling efektif adalah pada hari pertama kita menargetkan diri untuk sekedar berjalan menuju pintu. Hari kedua, target kita adalah berjalan menuju pintu dan mengenakan sepatu lari. Hal-hal ini menjadi keberhasilan kecil dalam rangka mewujudkan tujuan yang lebih besar. Ichiro Suzuki, salah seorang pemain bisbol terhebat di Jepang dan Amerika, berkata bahwa kumpulan keberhasilan kecil itu adalah satu-satunya cara untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Dalam konteks hidup minimalis, kita bisa memulai dengan membuang sandal jepit yang sudah rusak. Esoknya, buanglah sepatu boot tua yang solnya sudah berlubang. Lusa, kita mulai lebih percaya diri dengan membuang jas hujan yang sudah berjamur. Kita membangun keberhasilan sedikit demi sedikit. Tapi sebelum itu semua, langkah mendasar yang baik untuk kita lakukan adalah mulai membuang barang yang bisa kita sepakati merupakan sampah. Buang kaleng atau wadah makanan kosong yang tidak digunakan. Periksa lemari es, singkirkan semua makanan yang sudah kadaluarsa. Singkirkan pakaian yang sudah berlubang, buang peralatan rumah tangga yang rusak, mulailah dengan membersihkan rumah dari barang yang jelas-jelas sudah berubah menjadi sampah. 10. Kurangi barang-barang kembar. Membuang barang Anda yang persis sama dalam jumlah besar tidaklah sulit. Coba lihat sekitar Anda. Apakah ada 2-3 buah gunting? Segenggam ballpoint yang tidak dipakai? 2 kuas kaligrafi? Seringkali kita lupa berapa banyak jumlah benda persis sama yang kita miliki karena tidak punya tempat khusus untuk menyimpannya. Nah, inilah yang biasanya menjadi awal mula kekusutan di rumah. Juga semakin banyak yang Anda miliki, semakin sulit untuk mengetahui apa saja yang sudah ada. Kalau Anda punya 3 buah gunting, mulailah dengan membuang 1. Mudah saja memilihnya, singkirkan gunting yang tidak terlalu Anda sukai atau yang tidak digunakan. Dengan 2 gunting pun Anda masih bisa memotong sesuatu. Dengan hanya sedikit ballpoint, Anda masih bisa menulis. Cobalah mengurangi benda-benda yang persis sama menjadi hanya 1 benda. 11. Buang barang yang sudah setahun menganggur. Ada satu metode penting dalam proses membuang barang. Singkirkan benda yang sudah setahun tidak dipakai. Buang pula barang yang tidak jelas penggunaannya kelak. Bedakan dengan barang seperti selimut atau jaket bulu angsa yang akan bermanfaat saat musim dingin, yang tentunya tidak perlu dibuang, atau baju renang yang akan dipakai di musim panas. Tapi, kalau ada barang yang sudah 1 tahun tidak dipakai, kemungkinan besar barang itu sebetulnya tidak diperlukan. Pengecualian berlaku untuk peralatan P3K dan perlengkapan sejenis lain untuk berjaga-jaga kalau Anda terluka atau terjadi bencana. Ada hal yang bisa kita jadikan pertanda bahwa suatu barang mungkin sudah waktunya dibuang. Tidak enak dilihat, tapi efektif. Debu. Lapisan debu yang tebal menandai jarangnya suatu benda digunakan. Dan benda yang tidak kita pakai dalam 1 tahun belakangan tidak akan tiba-tiba menjadi penting tahun depan atau tahun berikutnya. Kalaupun ada barang yang kebetulan hanya diperlukan tiap 3 tahun sekali, mengapa tidak menyewa saja saat memerlukannya? Mari bebaskan waktu dan energi kita dari merawat barang-barang yang tak pernah kita pakai. Demikianlah bagian 3 part 1 dari buku Goodbye Things oleh Fumio Sasaki. Untuk mendukung penulisnya, jangan lupa untuk membeli buku fisiknya juga ya. Mohon maaf jika masih ada salah pengucapan atau intonasi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan.